Halo semua, kembali lagi dengan gua Scar Killer. Akhirnya bisa upload juga setelah 3 bulan di banned YouTube. Dan sekarang penalti dari YouTube sudah beres. Jadi seperti biasa kita lanjutin untuk part ke-11 dari Manhwa Ranked Raccoon ini. Karena sudah lama tidak lanjut, kemarin gua sudah upload ulang beberapa video. Jadi sebelum kita mulai ke alur ceritanya, gua mau kasih tahu silahkan lo yang belum nonton part-part sebelumnya bisa cek playlist gua yang baru atau klik tautan yang muncul di atas. Dan supaya gua bisa terus buat video baru, maka jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekalian juga nyalain loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video baru gua. Oke? Kalau gitu jangan lama-lama lagi, mari kita mulai ke alur cerita part ke-11. Ketika Lebron dan Kaisar sedang bertengkar, Kang tersadar akan sesuatu. Ketika dia menjalani quest skenario utama, diceritakan sebuah kisah antara Kaisar Yusma dan Kaisar terkuat Lebron, di mana mereka berdua adalah murid dari Kaisar Ksatria kekaisaran yang sama. Pada dasarnya mereka berdua adalah teman seperguruan. Kang pun menyela pertengkaran mereka berdua dan mereka pun berhenti bertengkar. Akhirnya Kaisar Yusma kembali ke tahtanya. Kemudian mulai membicarakan alasan Kang dipanggil ke istana olehnya. Pop-up window pun muncul. Ternyata Kang sudah memenuhi syarat untuk melakukan quest dari kekaisaran, di mana Kang harus menunjukkan kekuatan pada Kaisar Yusma karena diberi tugas untuk bertarung di Colosseum dan menang sebanyak 100 kali dan 10 kali win strike. Artinya Kang harus bertarung secara player versus player selama 100 kali dan menang berturut-turut sebanyak 10 kali. Maka dia akan mendapatkan hadiah bonus. Tentu saja ada batas waktu dalam penerimaan quest agar bisa memenangkannya. Jika batas waktu habis dan Kang belum menang 100 kali, maka questnya akan gagal. Mendengar hal itu, Kang sangat senang karena mendapatkan quest skenario utama lainnya. Dan pastinya dia mendapatkan hadiah yang sangat bagus. Kang pun tanpa ada basa-basi langsung menerima quest tersebut. Panel berpindah ke dunia nyata, tepatnya di apartemennya Yongchan. Kang bercerita tentang dia yang sudah mendapatkan quest skenario utama yang lainnya. Yongchan merasa iri karena Kang bisa mendapatkannya dengan sangat mudah karena keberuntungan Kang yang tidak ada habisnya. Kemudian Kang berencana melakukan streaming pertarungan di Colosseum minggu depan, dan itu akan menjadi pundi-pundi cuan yang baru untuk Kang. Yongchan pun bertanya, apakah kemarin dia mendapatkan bantuan dari para adiknya? Kang pun menjawab kalau mereka hebat dalam pertarungan party, dan Kang sangat terbantu dengan adanya mereka berdua. Yongchan sangat senang dan menantikan masa kejayaan Kang kembali. Setelah Kang beristirahat, akhirnya dia login ke dalam game dan membuka sebuah book spell yang didapat dari sponsor Eki. Ketika dibuka, Kang mendapatkan skill pasif Magic Control. Sekarang Kang dapat mengendalikan magicnya dengan sangat mudah. Hal ini memungkinkan Kang untuk menggunakan beberapa skill magic. Tidak hanya itu, damage yang ditimbulkan meningkat sebesar 10%. Dan Kang mencoba mengalirkan magicnya ke dalam pedangnya. Seketika pedang itu pun bersinar dan Kang merasa senang karena kini ia sudah seperti Sword Master. Setelah itu Kang mengeluarkan bola kecil hitam yang didapat dari mengalahkan zombie beruang. Item tersebut adalah Giant Beer Essence untuk meningkatkan status dari pet si pengguna. Artinya essence ini tersebut akan diberikan kepada Tangi. Ketika melihat item itu, Tangi pun tidak sabar untuk menggunakannya sampai lompat-lompat ke girangan. Setelah dipakai, status Tangi pun naik drastis, terutama status magicnya, sehingga mencapai 250 dan berhasil membuka skill baru. Skill pertama adalah Lightning. Sekarang Tangi bisa mengeluarkan petir sebanyak 3 kali dengan cooldown skill 10 detik. Kemudian skill yang kedua adalah skill pasif unik bernama Magic Affinity, di mana skill ini meningkatkan kapasitas Magic Tangi sebesar 20% dan meningkatkan kecepatan pemulihan Magic sebesar 20% juga. Setelah mendapatkan skill baru, Tangi dengan jumawa mencoba mengeluarkan petirnya, tapi langsung dihajar Kang karena terlalu sombong. Saat video pertama diupload, subscriber Kang bertambah setiap harinya dan sudah mencapai 500.000. Ketika video melawan bos beruang pun juga ramai diperbincangkan, menjadikan video playback di kapsul meningkat. Tetapi dari semua video itu hanya satu video yang berdurasi 1 menit
Kang yang mengumumkan debut Kang dan duel streaming selanjutnya, di mana isi video itu Kang akan melawan 100 player dan 100 kemenangan tanpa kalah. Menyita banyak perhatian, menjadikan video itu viral dan ditonton oleh banyak orang. Rumor ranking di Colosseum bergema dan akan segera berubah. Panel berganti kepada ketua Master Guild dari Guild New World, Kim Seng-jong, peringkat 17 di Colosseum. Dia tertarik dengan rumor Kang akan bertarung di Colosseum dan menang sebanyak 100 kali. Begitu juga dengan wakil Guild Kang Junggu, ranking 435 di Colosseum, juga merasa tertarik dengan apa yang dilakukan Kang, dan Kim Seok-jong menaruh ekspektasi tinggi kepada Kang. Panel berganti lagi kepada Kang dan Tangi yang sedang leveling melawan Lizardman. Dan akhirnya Kang mencapai level 50. Tangi merasa kalau dia sangat lelah dan meminta istirahat. Kang pun beristirahat di dekat situ. Dari jauh terlihat seekor burung pos menghampiri Kang. Dan Kang mendapatkan sebuah paket dari Kel, di mana ini hadiah dari Kel yang terpisah dari kontrak. Karena Kel sangat menyukai Kang, ketika Kang membuka paket hadiah, betapa kagetnya dia mendapatkan skin baru, yaitu Black Jaguar Leather Suit. Kang mendapatkan satu set skin yang menambah cukup banyak statusnya. Dan dengan ini Kang akan bertarung di Colosseum. Kang pun bersemangat akan menunjukkan kepada semua orang bahwa Melgod sang ranker nomor 1 telah kembali. Waktu yang ditunggu-tunggu telah tiba, di mana pertarungan Kang di Colosseum akan digelar. Sebelum ke arena Colosseum, dahulu para streamer banyak mengeluh dengan streaming mereka. Karena ketika streaming selalu saja terdapat masalah, mau itu lag atau hal teknis lainnya. Sebelum salah satu perusahaan merevolusi cara streaming yang baru, dulu hanya bisa dilihat di depan layar monitor. Tapi sekarang semua streamer bisa langsung streaming di dalam kapsul arena dan memberikan pengalaman menonton yang baru. Perusahaan yang merubah semua itu bernama Quincy. Semua streaming menjadi lebih lancar dan menonton live secara ikut ke dalam permainan para streamer. Kembali kepada pertarungan yang akan dilakukan oleh Ali Boss atau Kang. Ketika memasuki Colosseum, para penonton live sudah menunggu. Kejadian besar pun ini akan Kang melakukan pertarungan Colosseum sebanyak 100 kali berturut-turut. Kang pun mulai menyapa para penonton menggunakan nickname Ali Boss. Oke. Jadi untuk kedepannya gua akan sebut nama Kang dengan Ali Boss biar kalian tidak bingung. Jika kalian bingung silahkan tonton video lama gua, oke? Biar dulu paham alur ceritanya. Baru saja dimulai Ali Boss sudah kaget, banyak donasi dari penonton masuk. Ada yang memberi 150 koin. Ini semua adalah cuan bagi Ali Boss dan dia pun semakin semangat dalam melakukan pertarungan yang dilakukan secara live ini. Kemudian Ali Boss memperlihatkan statusnya kepada para penonton dan mereka pun terkejut. Ternyata Ali Boss benar-benar level 50. Hanya informasi aja, level 50 di arena adalah level paling rendah dalam pertarungan Colosseum. Karena kebanyakan player bertarung di tempat ini rata-rata levelnya 70 ke atas. Ali pun mulai pertarungan pertamanya untuk player unranked seperti Ali Boss. Matchmakingnya sedikit berbeda karena akan disesuaikan dengan indikator internal sang pemain. Jadi kemungkinan Ali Boss akan mendapatkan lawan yang setara secara status individual, bukan secara skill. Kang mengawali pertarungan, ranking, dan aturan di Colosseum. Jika menang berturut-turut, maka akan mendapatkan ranking dengan cepat dan mendapatkan privilege lebih pertarungan. Ali Boss pun mulai. Lawan Ali Boss pertama adalah seorang warrior level 50-an yang menggunakan two-handed sword. Tidak lama setelah itu, musuh Kang menyerang dengan cepat ke arah depan. Kang menggunakan dash, tetapi dengan mudah Kang menangkis serangan tersebut, membuat para penonton streaming kaget dan takjub karena tangkisan Ali Boss yang sangat elegan. Panel berpindah ke markas e-sport GT Telekom. Salah satu sekretaris dari GT mengadu ke pelatih, Kang Wung-jo. Itu adalah nama pelatihnya, bahwa Ali Boss adalah Kang Jung-wo, di mana dia adalah Melgod yang dulu pernah menolak masuk tim e-sport. Mereka dan sekarang sedang unjuk kebolehan membantai satu Colosseum. Ketika pelatih berbincang di sudut lorong ruangan, Hanbek musuh besar Kang menguping pembicaraan mereka dan kaget melihat Kang yang dulu dihina dan sampai ayahnya meninggal mengobrak-abrik Colosseum sendirian. Panel berpindah ke Ali Boss lagi.
sekarang pertarungan sudah mencapai 50 pertarungan tanpa kalah. Sampai-sampai para penonton bosan melihat pembantaian ini dan Ali Boss selalu menang dalam pertarungan. Sedikit demi sedikit penonton Ali Boss berkurang dan dia pun heran. Kenapa bisa berkurang? Padahal dia terus menang dan Ali Boss pun sadar kalau penonton juga harus ikut berpartisipasi. Akhirnya Ali Boss menanyakan ke penonton siapa yang ingin memberikannya misi di pertarungan selanjutnya. Dan dengan koin 1000 koin emas, jika Ali Boss bisa menang di pertarungan berikutnya menggunakan tangan kosong, dan Ali Boss pun sepakat dengan misi yang diberikan oleh penonton. Dan kolom komentar pun dibanjiri dengan Kang akan kalah dalam pertandingan ke-50. Para penonton sangat bersemangat dengan kejadian ini karena pertarungan tangan kosong melawan player-player yang memiliki senjata-senjata yang level tinggi. Lawan berikutnya pun muncul di depannya. Dia heran kenapa musuhnya tidak menggunakan senjata. Musuh Ali Boss menyerang menggunakan tombak, tetapi Ali Boss dengan refleks yang bagus menghindari serangan cepat tersebut. Kemudian Ali Boss memutar tumpuan tangannya agar bisa menendang player bernama Jack ini dan memberikan efek stun. Kemudian betapa kagetnya musuh itu ketika tidak bisa bergerak. Kemudian Ali Boss memanfaatkan efek stun ini dengan langsung memberikan serangan tinju mematikan dan akhirnya memenangkan misi dari viewers dan mendapatkan 1000 koin emas. Kolom komentar pun geger dan para viewers bertambah lagi. Oke, Manwarners, untuk part ke-11 kali ini sudah selesai. Jika kalian ingin menonton alur cerita berikutnya, silahkan share, like, dan subscribe channel ini. Nyalain loncengnya juga dan bantu channel ini agar bisa berkembang dan memberikan alur cerita komik manhwa lainnya. Jika Manwarners ingin merequest komik manhwa seru lainnya untuk kita buatkan alurnya, silahkan bisa komen dan berikan rekomendasi manhwa keren lainnya. Oke, sekian dulu dari kita, see you again di part selanjutnya.